Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wa silata lit-taqwa wa tarbiyata lil-amanah fil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan hari ini, hari ke-17 kita di bulan Ramadan. Kita telah melaksanakan ibadah puasa selama lebih kurang 17 hari. Pertanyaannya, sejak kapan sih puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di dalam surga, maka beliau diberikan kebebasan untuk makan apa aja di dalam surga. Cuma satu larangan Allah, wala taqraba hadza sajarah, janganlah kau dekati pohon itu. Kenapa Allah memakai kalimat jangan kau dekati? Berarti benar-benar berbahaya kalau sesuatu jangan didekati. Kalau ada buaya kita dibilangin jangan dekat-dekat, berarti kan pegang nggak boleh, dekat aja nggak boleh, karena bahaya. Ini pun begitu. Allah melarangnya dengan wala taqraba, jangan kau dekati. Sebagaimana ada kalimat wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Deketin aja nggak boleh, sampai lagi ngelakuin. Karena apa? Fahisyata wa syarra sabila. Itulah jalan yang paling buruk, seburuk-buruknya jalan. Kemudian karena godaan iblis, akhirnya ya Nabi Adam tetap terpengaruh, bahkan memakan buah yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Adam itu tidak tergelincir oleh iblis, tapi iblis yang menjual nama Allah terhadap Nabi Adam. Karena apa? Karena Nabi Adam begitu bertakwanya, taatnya, takutnya kepada Allah. Maka ketika disebut nama Allah, iblis menyebut nama Allah. Wallah, ini demi Allah. Allah yang merintahin kamu untuk makan buah itu agar kamu menjadi awet muda dan langgeng di dalam surga. Makanya akhirnya Nabi Adam memakannya. Makanya hati-hati kalau kita bersumpah dengan nama Allah. Ketemu orang baik dia percaya. Makanya orang jahat banyak yang bilang dengan nama Allah, demi Allah. Orang mau ngutang aja yang nggak mau bayar pasti bilangnya demi Allah 2 minggu saya bayar. Padahal dia niat nggak mau bayar. Itu kerjaan iblis itu. Jadi bahwasanya memakai nama Allah. Makanya para ulama, para kiai, para asatid sering tertipu. Karena apa? Dia memakai nama Allah. Maaf kiai ya, ini kita anak lagi sakit gini kita perlu duit 3 juta. Yang namanya kiai percaya aja demi Allah, kasih. Padahal dia sedang berdusta. Itulah kira-kira gambaran Nabi Adam digelincirkan oleh iblis. Bukan pinternya iblis, tapi taatnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Karena perbuatan itu mendapat konsekuensi yang pertama, diturunkan ke dunia dalam keadaan yang terpisah jauh ribuan kilometer. Nanti baru pada akhirnya ketemu di Jabal Rahmah yang di Mekah. Makanya anak-anak muda yang gak dapat jodoh ke Jabal Rahmah, katanya biar cepat dapat jodoh. Pulang ke jomblo-jomblo juga. Jadi Jabal Rahmah itu tempat pertemuannya. Kemudian sanksi yang kedua, yang kedua,
bahwasanya Nabi Adam itu kulitnya mendadak menjadi hitam karena kena matahari. Hitam legam seperti terbakar. Itulah sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah badanku, kulitku seperti sempurna. Maka kata Allah, berpuasalah kamu. Diperintahkan berpuasa 3 hari. Maka puasalah Nabi Adam. Inilah puasa pertama manusia. Pertama puasa, itu kulitnya hitamnya mulai menghilang. Hari kedua makin menghilang. Hari ketiga normal kulitnya kembali. Itulah yang disebut dengan puasa yang biasa Bapak Ibu lakukan, yang disebut Yaumil Bid, yaitu hari pemutihan. Ada yang tanya, Ustaz, saya setiap hari Yaumil Bid puasa 3 hari setiap bulan, udah 30 hari gak putih-putih juga. Lah Nabi Adam emang diciptakan udah putih kulitnya, udah mulus, udah bagus, udah kinclong. Jadi waktu Allah memberikan sanksi cuma karena dibalut aja sama hitam. Waktu puasa, selesai puasa putih lagi. Nah kalau orang lahirnya hitam mau putih ya nggak mungkin. Sampai lebaran kuda juga nggak mungkin orang yang hitam. Iya, kecuali kalau ibu-ibu bisa. Orangnya hitam, mukanya putih, kakinya hitam. Ibu, ada kan yang begitu? Iya. Mukanya putih, kinclong. Pas naik motor, kakinya hitam. Kalau Nabi Adam dari muka sampai kaki hitam, putih. Makanya disebut Yaumil Bid. Nah itu yang kita lakukan. Itulah awal kita berpuasa. Nabi Nuh berpuasa. Ketika terdampar di Pulau Juni, bahteranya, sekarang namanya negara Armenia. Kemudian beliau turun, beliau berpuasa, rasa syukur kepada Allah. Nabi Daud pun begitu. Nabi Daud kan berpuasa 2 hari puasa, sehari enggak, 2 hari puasa, 2 hari, sehari puasa. Ya hitungannya sehari puasa, sehari enggak lah gitu kalau kata orang sini. Asbabnya, bahwasanya sebabnya kenapa Nabi Daud itu berpuasa karena ditegur sama Allah, diperingatkan sama Allah. Kita tahu Nabi Daud kan istrinya banyak. Yang paling banyak Nabi itu istri Daud. Jangan yang biasa aja. Bapak paling berdua, bertiga. Nabi Daud banyak. Diperingatkan oleh Allah karena ada niat untuk menikahi pacar prajuritnya. Kemudian diperintahkan sama Allah untuk bertobat. Datang 2 malaikat kepadanya, diingatkan, jangan kau lakukan itu lagi atas perintah Allah. Maka berpuasa beliau. Puasa, sehari puasa, sehari enggak. Nah itu bapak-bapak yang punya bini banyak tuh puasa ya. Jadi puasa lebih Daud. Iya, puasa taubat Nabi Daud sama dengan puasa Nabi Adam. Nabi Musa pun berpuasa. Setelah selesai dikejar Fir'aun, kemudian sampai di sebelah Laut Merah, kemudian beliau mengajak umatnya untuk berpuasa. Kebetulan dia diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram disebut Asyura. Makanya puasa Nabi Musa disebut puasa Asyura. Jadi setiap Nabi punya puasanya. Nah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah ada orang Yahudi berpuasa. Kemudian ditanya sama sahabat, puasa apa mereka? Puasa Asyura. Makanya kata Rasulullah SAW, nahnu awal Nabi Musa. Kata Rasulullah, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa Asyura. Kemudian timbul hinaan dari orang Yahudi. Katanya orang Muslim, orang Islam gak punya syariah. Puasanya aja ngikutin orang Yahudi, yaitu puasa Asyura. Kiblatnya bahkan ngikutin kiblat orang Yahudi, yaitu Masjidil Aqsa. Sedih Rasulullah dikatain gak punya syariah sebagai umat Muslim. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keunggulan kami terhadap orang Yahudi. Maka turunlah surah di bulan Sya'ban
tahun pertama Hijriah Rasulullah ke Madinah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram." Ya Muhammad, palingkan kiblatmu, wajahmu ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena Baitul Maqdis sudah tidak suci, cuma hanya untuk membedakan dengan orang Yahudi. Makanya dikenal dengan kiblatain, dua kiblat. Nah kemudian Rasulullah menghadap ke Mekah. Makanya di sana ada masjid namanya Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu disebut Baitul Atiq. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah." Bahwasanya rumah yang pertama ibadah dipakai ibadah oleh manusia di dunia ini adalah yang di Mekah, yaitu Ka'bah. Itulah makanya kemudian kembali kiblatnya ke Ka'bah. Kemudian di tahun yang sama Allah juga menjawab doa Rasul. Kemudian Allah menurunkan ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya sudah dijelaskan di awal sebagaimana orang-orang sebelum kamu, yaitu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa berpuasa sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya puasanya saat itu belum ada peraturan yang jelas dari Allah, perintahnya hanya puasa. Makanya puasanya sahurnya Isya, bukanya Isya. Untunglah kita ya, Masya Allah, sahur subuh aja, terus buka maghrib, lebar puasa baru 2 hari dan nanyain kapan lebaran. Nah, itu puasanya cuma berapa jam? 14 jam ya. Itu udah nanyain kapan lebaran, apalagi dari Isya ke Isya. Setelah kejadian yang namanya Qais bin Sirmah, ketika sampai di rumah dia mau buka puasa Isya, kemudian gak ada makanan, istrinya nyari makanan, dia tidur. Ketiduran, lewat Isya, istrinya balik bawa makanan. Kan percuma juga dibangunin, gak boleh kan lewat Isya, karena makannya harus Isya, sahurnya. Akibatnya pagi, siang, kerja lagi di pertanian, pingsan. Dipanggil Rasul, dilihat sama Rasul, ditanya kenapa nggak makan dari semalam kan? Gara-gara lewat Isya. Makanya Rasul berdoa lagi kepada Allah. Nah untungnya kita umat Nabi Muhammad didoain terus oleh Rasul kalau ada kesulitan. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah ini bagaimana ini puasa kayaknya kelamaan. Begitulah kalau puasa orang sini, dari Isya ke Isya kelamaan. Itu ada Qais sampai pingsan karena belum makan. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat yang membolehkan rafasa ala nisa, boleh bergaul sama istri di malam bulan Ramadan. Kalau waktu dulu nggak boleh, karena habis Isya udah puasa lagi sampai Isya lagi nanti. Kemudian kata Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Makan minumlah sampai jelas bagi kalian, yaitu benang putih dan benang hitam. Apa maknanya? Waktu terbit matahari sampai tenggelam matahari di waktu malam. Nah ini yang sekarang kita lakukan. Alhamdulillah kita lebih mudah karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah nggak berdoa, nggak ada Qais pingsan, kita dari Isya puasa. Ini habis ini nih, habis makan Isya nih puasa nih kita sampai besok Isya. Tapi untung Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah sejarah sedikit tentang puasa kita. Kelebihan puasa itu sendiri apa?
Yang pertama kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu, maka kamu sehat. Makanya bapak-bapak yang umurnya udah banyak, insya Allah sehat. Karena apa? Puasa. Karena memang janjinya kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Yang nggak puasa nggak sehat, bener nggak? Iya, tetangga saya nggak sehat, sakit mah terus, nggak puasa-puasa. Padahal kalau beliau berpuasa, itu GERD itu akan hilang karena beristirahat. Yang namanya lambung itu beristirahat. Kita aja kalau nggak ada istirahat setengah mati. Terus yang kedua kata Allah, puasa itu menjadikan orang yang bertakwa. Kan akhirnya, pada akhirnya dikatakan la'alakum tattaqun, agar kau menjadi orang yang bertakwa. Apa keuntungan orang yang bertakwa? Sehingga Allah memerintahkan berpuasa. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Bertakwalah kamu, makanya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Apa untuk orang yang berpuasa? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Itulah orang yang bertakwa. Di dunia hidupnya senang, rumahnya nggak gede, cuma 400 meter, kontrakannya nggak banyak, cuma 18 pintu, nggak mulu-mulu, motornya cuma 3 MX, NMAX ya, iya, Ninja 250 cc, itu doang itu. Mobil nggak banyak, mobilnya 2 juga. Gitu. Cuma Fortuner sama Pajero. Karena untuk berkah. Nanti di yaumil qiyamah diberikan keberkahan karena ketaatan. Bahkan kalau orang yang berpuasa ghairi hisab masuk ke dalam surga. Diriwayatkan di dalam kitab Durratun Nasihin, itu di dalam surga berterbangan orang-orang dari satu kaum, kemudian menjaga surga berkata, engkau umat Nabi Muhammad? Iya, kata mereka. Engkau tahu yang namanya hisab? Enggak tahu dia. Kalian tahu yang namanya Shiratal Mustaqim? Enggak. Malaikat bingung, karena setiap manusia harus melalui hisab, harus melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Ini kaum ini enggak. Dia diberikan sayap oleh Allah, berkeliling di dalam surga. Itu dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin. Kemudian ditanya sama malaikat, ibadah apa yang kau lakukan? Kata kaum itu, kami ketika beribadah tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kami sendiri. Itu termasuk ibadah puasa. Puasa kan cuma Allah sama kita yang tahu, ya kan? Kita lagi kumur-kumur, nggak sengaja ketelan 3 kali. Ada yang ketelan 3 kali. Jor sekali, asal sekali. Ya. Cuma kita sama Allah yang tahu. Itulah kelebihan orang yang berpuasa. Ghairi hisab masuk ke dalam surga. Karena apa? Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu. Amal anak Adam semua untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajzibihi, aku yang akan memberikan pahala. Salah satu pahalanya adalah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Insya Allah ini nanti Bapak Ibu ini masuk surga ke dalam keadaan tanpa hisab ini. Amin. Yang mau duluan silakan, saya belakangan. Kan kalau masuk surga mati dulu. Mau. Jadi inilah kelebihan orang yang berpuasa. Dia menjadi bertakwa. Kata Allah, "Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa itu jalan keluar selalu diberikan oleh Allah, dan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Bapak pernah nggak atau ibu lagi diam-diam susah mikirin, tagihan motor udah datang, udah 2 bulan belum bayar, debat kolektor udah tiap hari di depan pintu, lagi ngelamun, tahu-tahu ada orang datang bawain duit 3 juta. Dari mana duitnya? Dia utang sama ibu udah 3 tahun, ibu lupa, dia masih ingat. Tapi mendingan sedikit. Biasanya kalau orang utang dia yang nggak ingat. Yang utangnya ingat, dia yang nggak ingat ya bu, biasanya. Nah itu namanya Allah
jadikan jalan keluar. Jangan dibilang, ya itu kan karena dia bayar utang. Kalau dia nggak mau bayar, karena Allah nggak ngasih rezeki sama dia, bagaimana? Itulah karena Allah. Makanya semua karena Allah. Lagi ngelamun mau lebaran, nggak punya duit, ya Pak istri dapat pesanan nastar 100 toples. 100 toples itu untungnya kalau 10.000 aja udah berapa? Iya kan? 1 juta lumayan, aman tuh. Jadi Allah kasih jalan keluar, tapi tanpa kita sadari kadang-kadang kita bilang, itu kan kita kerja dulu. Iyalah, kerja dulu. Ada orang yang udah kerja, tapi gajinya di bawah lari mandor. Ada nggak? Ada kan? Dia kerja juga, tapi memang bukan rezekinya. Itulah rezeki yang Allah berikan. Daun jatuh dari pohon sabab karena ridhonya Allah. Makanya kita nggak boleh pakai kalimat kalau saja, kalau saja. Itu kalimat setan, kalau saja. Anak naik motor jatuh, kalau saja saya nggak beliin motor, dia nggak jatuh dari motor. Iya, tapi jatuh dari pohon kelapa. Dan dia nggak punya motor, karena punya motor dia naik motor, jatuh dari motor. Tapi berkat doa kita dan sodako kita, maka balanya kecil. Dia cuma lecet di lutut satu, udah. Tapi kalau kita nggak sodako, kita nggak bertakwa sama Allah, bisa juga lutut yang dua-duanya bergeser, lehernya menghadap ke belakang. Mau? Makanya kalau sodako jangan suka ngomong macam-macam. Udah sodako masih susah aja. Ya kalau umpamanya udah sodako jadi senang, di mana cobaan Allah berikan? Tapi ringan sebenarnya. Ini kadang-kadang kita yang nggak sadar. Kemudian yang ketiga karena puasa, kemudian kita bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita akan mendapatkan surga yang luas sebagaikan langit dan bumi. Untuk siapa? Orang yang bertakwa, karena dia menjalankan ibadah puasa. Inilah kelebihannya yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang kita 17 Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda yang baik dan yang buruk, Al-Quran. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk tadabbur Al-Quran, agar kita paham apa yang mau dimaksudkan oleh Al-Quran. Ya kita baca surat Yasin setiap malam Jumat. Ada yang baca surat Yasin, ditanya ada artinya satu, enggak ada yang mengerti. Berpahala, tapi enggak menjadi huda. Kita baca satu ayat, kalau kita nggak mau kita terjemahkan dari terjemahan, paling nggak kita tahu oh maksudnya ini, gitu. Karena dia pembeda. Al-Quran itu isinya perintah larangan, haram halal, dibolehkan dan dilarang. Itulah isi Al-Quran. Makanya kita diperintahkan bulan Ramadan banyak-banyak baca Al-Quran. Nawiru buyutakum fi sholati wa tilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan senantiasa sholat nafilah dan membaca Al-Quran. Jadi jangan terangin rumah pakai 100 watt 10 biji. Ya rumahnya emang terang, tapi dalamnya kelabu, nggak jelas isinya. Suami istri berantem mulu, anak susah diatur. Karena apa? Betah setan di dalamnya. Kita masuk tidak membaca Assalamualaikum, itu aja setan udah ngikut. Sampai lagi kita pulang dari mall, suami istri berantem berdua dari mobil sampai turun ke mobil sampai masuk pintu, nggak Assalamualaikum sampai dalam, setannya ngikut 8. Ya. Ya bagaimana istrinya nggak marah sepanjang jalan, diajak ke mall disuruh melihat doang, agak dibeliin. Emang agak enak ini begitu. Makanya Pak, kalau mau disayang gini itu ya, kalau ngajak jalan ke mall yang dia tunjuk beli, insya Allah besoknya Bapak ditangkap. Nah habis kalau bisa nyanyikan korupsi.
Udah banyak yang ditangkap tuh, korupsi, ya Bapak Ibu ya. Yang ditangkap sebabnya apa? Istri dan anaknya flashing, pamer kekayaan. Emang orang laki kebanyakan disusahin sama perempuan, Bu. Masya Allah. Siapa orang laki? Siapa begitu apa ya? Yang berduit, siapa malu. Pulang, kopi apa, teh apa. Bininya lagi kemana? Lagi ke Alfa. Ke Alfa aja lama banget. Nah ini, bagaimana negara ini masuk ya udah. Anaknya ngelihat bapak ibunya ribut, ngikut jadi setan. Ya kan? Semuanya begitu. Makanya baiti janati, apa maksudnya? Jadikan rumah kita tuh surga. Kalau suami pulang, Bu, suami pulang nih, ngetok bel, bukain pintu. Assalamualaikum, cium tangan gitu. Bukain sepatunya, bukain bajunya, bukain celananya. Ya kan kotor dari luar, kehujanan. Ibu nih kalau dibilang bukain celana udah ketawanya. Kemudian tanya, Pak mau makan, mau minum. Ini adab yang diajarkan Al-Quran. Adabul insan fil israf. Ada adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada suami, adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab kepada tetangga. Semuanya ada adabnya. Itu Al-Quran yang mengajarkan kepada kita. Makanya adab itu nomor satu daripada ilmu. Orang punya ilmu gak punya adab, gak jadi apa-apa. Tapi kalau orang punya adab, pasti dia punya ilmu. Karena dia beradab karena ilmunya. Makanya kita adab yang dikedepankan. Kalau ada suami begitu, Bu, jangan suami baru pulang dari mana jam segini, habis ngapain, sama siapa? Nggak nelfon lagi, ya ilah dulu. Suami baru pulang, Bu, dikata gitu. Kalau bisa dia balik lagi, pergi kagak balik-balik gitu. Saking aja dia takut juga, gak kemana-mana, gak punya duit. Ya kan kasihan Bu kalau orang laki. Gaji dipegang istri, ATM dipegang istri. Ini teman saya ceritain ya. Saya punya teman, Bu, kasihan banget. Satu teman saya, satu murid saya. Satu ketika saya pancing sama dia, sama murid saya ini, Ustaz, antum punya duit gak? Kira-kira 200.000 aja. Oh, ntar saya cek dulu. Dia ngecek, dia tanya sama istrinya, gak ada. Langsung dia bilang, gak ada, Kiai katanya. Masa Allah, mau minjemin duit 200, lapor dulu sama bini. Coba lah hidupnya kayak apa. Yang repot kan kalau begini ya Bu ya, yang repot. Dia naik angkot, ketemu mertuanya, bawa duit cuma 5.000. Ya kan dia nggak bisa bayarin. Nah, mertuanya bisa ngamuk, gara-gara dia nggak punya duit. Nah inilah kenapa kita diperintahkan baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di puasa ini diberikan kesehatan oleh Allah. Mau lebaran diberikan kemudahan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arah yang tidak terduga-duga, mudah kita berdoa. Orang yang utang sama kita, dia bayar utang sama kita, mudah-mudahan. Itu yang paling gampang kayaknya kita doain. Ya kan, kalau umpamanya nyari yang lain emang agak susah, apalagi kayak sekarang Bu ya, susah banget. Hidup lagi susah Bu, barang-barang mahal ya Allah. Mana pertalite dicampur sama pertamax, motor pada rusak, mobil pada rusak. Masya Allah. Untung saya diberi petunjuk sama Allah. Saya nggak pakai pertalite, saya nggak pakai pertamax. Saya pakai Pertamina Dex, orang solar. Kalau saya pakai bensin, hancur mobilnya. Jadi itulah bahwasanya cobaan dari mana aja, dan mudah-mudahan insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.